pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur bisa kembali menikmati udara segar oleh kemurahan Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan diawali, mari kita memuji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dang alani hagogoki, boyau bardalan di ngoluko. Unang honang di lambuki, tungso boyau songono, hodo hagogo. Manukolia hubereng bohim las martangiangau, mangido pangurupi ondiang, sai tiop tangaku, sai togu maau, ai hodo Tuhan pargogo dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang segar dan sehat. Sebentar kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu jamah kami, urapi kami, pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dan beracara di dalam renungan pagi ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan bertemakan Not by my strength, bukan dengan kekuatanku. Kita akan membuka ayat di dalam Sakaria 4 ayat 6. Kita baca Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan
kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kenapa firman Tuhan datang mengatakan bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, karena melainkan dengan Rohku. Karena jika Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita, maka kita akan menjadi manusia yang baru, yang dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, dan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapat kekuatan baru. Kita mampu menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di masa sekarang ini ada begitu banyak orang di luar sana yang mudah sekali tersulut emosinya. Ada pelajar yang saling tawuran dan jatuh beberapa korban, bahkan ada yang meninggal. Bukan hanya pelajar, bahkan orang dewasa pun sekarang mudah sekali tersulut emosi. Mereka saling mengerahkan kekuatan fisik sehingga jatuh korban. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Saat pagi hari ini firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tapi anak-anak Tuhan diingatkan pada pagi hari ini bahwa oleh Roh Tuhan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan. Biarlah kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa campur tangan dan menolong sehingga setiap persoalan yang kita hadapi kita bisa menerima jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Nah, yang pertama di sini yang pertama adalah datang kepada Tuhan dan berdoa. Kita buka Matius 11 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di sini Tuhan mengundang kita untuk datang. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang. Tuhan mengundang kita. Mari datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengundang kita? Karena Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu karena kita ini ciptaannya. Coba kita buka Yakobus 5 ayat 16. Kita baca bagiannya B saja. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Demikian firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, mari kita merespon undangan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Siapa yang mengalami persoalan, pencobaan, beban berat, datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Nah, yang kedua, kita masuk pada poin yang kedua. Yang kedua adalah menuruti firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan atau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buka Wahyu 3 ayat 8 bagian B. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini lemah tanpa Tuhan. Di luar Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya. Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Firman Tuhan pagi ini mengatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa.
Tuhan tahu kekuatan kita itu tidak seberapa. Oleh sebab itu, saat kita mengalami persoalan, Tuhan sudah mengundang kita untuk datang. Karena Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Dan jawaban Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak mengandalkan kekuatan kita seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah nantikan jawaban Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jika kita menghadapi masalah, persoalan, beban berat, kita sudah datang kepada Tuhan. Mungkin jawabannya tidak langsung. Kita harus menantikan jawabannya itu dengan setia. Bagaimana caranya kita menanti dengan setia supaya tidak bosan? Kita berdoa dan berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena seperti HP yang dicas itu tidak langsung penuh. Jadi kalau HP itu hanya dicas sebentar, dia tidak penuh, sebentar saja sudah lemah dan habis baterainya. Kita perlu seperti HP itu harus dicas terus kepada Tuhan, harus berdoa, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita semakin melekat erat bersama dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi apapun yang kita hadapi, yang kita alami? Dengan hikmat yang dari Roh, dengan hikmat yang dari Tuhan melalui Roh Kudus, maka kita akan mendapat jawaban, jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Nah, di sini mengatakan bahwa dengan kekuatan baru bagaikan sayap Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap Raja Wali. Kita tahu sayap ini berbicara Roh Kudus. Nah, Roh Kudus membawa kita naik terbang tinggi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus itu akan membawa kita naik, melewati segala pencobaan, segala masalah, segala beban berat, sehingga semuanya itu boleh beres. Kita akan beria-ria bersama Tuhan, terbang tinggi bagaikan Raja Wali dengan kepak sayap Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan tahu manusia kekuatannya tidak seberapa. Kekuatan kita tidak seberapa. Maka Tuhan mengundang kita. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita datang berdoa dan berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, sehingga kita tidak mengambil jalan pintas, tidak sembrono, tidak mengambil jalan yang salah, tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan, kita boleh mengambil tindakan yang benar, mendapat jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk naik terbang melalui segala badai pencobaan sehingga kita menang. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan kekuatan Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang akan memampukan kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi pemenang, untuk mampu melalui segala badai pencobaan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.